you want me. I'ma let it go. Just let it be. Why don't you be you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Kognitivistik dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Teori belajar kognitif. Menurut Wundt, kognitif adalah suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan untuk membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Wundt meyakini atau mempercayai bahwa pikiran adalah hasil kreasi para siswa yang aktif dan kreatif yang kemudian disimpan di dalam memori. Teori belajar kognitif ini menekankan bahwa perilaku ditentukan oleh persepsi serta pemahaman siswa tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Atau teori ini biasa dikenal dengan model perseptual. Belajar sendiri merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang hasilnya tidak selalu dapat terlihat dari tingkah laku yang tampak. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Menurut pendekatan kognitif, dalam kaitan teori pemrosesan informasi, unsur terpenting dalam proses belajar adalah pengetahuan yang dimiliki setiap individu sesuai dengan situasi belajar yang akan dihadapinya. Nah, apa yang telah diketahui oleh siswa ini menentukan apa yang akan dia perhatikan nantinya, apa yang akan dia jadikan persepsi, apa yang akan dia pelajari, apa yang akan dia ingat, bahkan apa yang akan dia lupakan. Nah, perspektif kognitif ini sendiri membagi jenis pengetahuan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata, atau disebut pula pengetahuan konseptual. Pengetahuan ini atau pengetahuan deklaratif ini rentangnya luas, dapat seperti berupa fakta, konsep, atau pada pengalaman pribadi. Lalu yang kedua ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang di dalamnya terdapat tahap-tahap atau proses-proses yang harus dilakukan dalam pembelajaran itu sendiri, atau pengetahuan ini mencakup pertanyaan bagaimana cara melakukan atau how to do. Nah, pengetahuan ini sendiri dicirikan oleh adanya praktek atau pengimplementasian sesuatu ke dalam proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada pengetahuan kondisional. Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan yang paling penting karena ini mencakup pertanyaan kapan dan mengapa. Maksudnya when dan why atau kapan dan mengapa suatu pengetahuan deklaratif dan prosedural digunakan agar dapat memecahkan masalah yang sedang terjadi dalam proses pembelajaran. Menurut Gagne, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang selanjutnya akan diolah yang menghasilkan keluaran berupa hasil belajar itu sendiri. Nah, dalam pengolahan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal yang ada pada setiap individu. Kondisi internal sendiri adalah kondisi dari dalam individu yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang optimal dari proses pembelajaran secara kognitif. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari luar yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya,
Ada 3 macam sistem penyimpanan dalam ingatan, yaitu yang pertama ada memori sensori atau sistem mengingat stimuli secara cepat. Yang kedua ada memori kerja, yaitu memori jangka pendek. Yang terakhir ada memori jangka panjang yang berfungsi menyimpan informasi yang sangat besar untuk waktu yang lama. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hutami Aznia, NPM 1921-22024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar berbasis kognitivisme. Yang pertama, teori Gestalt. Pokok pandangan Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Pandangan Gestalt lebih menekankan kepada moral. Implementasi teori Gestalt dalam pembelajaran antara lain: yang pertama, pengalaman tilikan atau insight, yaitu kemampuan mengenali keterkaitan unsur-unsur dalam suatu peristiwa. Yang kedua, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Maknanya perilaku terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan sangat efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, transfer dalam belajar. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu masalah dan menentukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam pemecahan masalah. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Materi pembelajaran hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan di tempat siswa tinggal dan hidup. Konsep ini dikembangkan oleh Lewin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Abita Manugro. NPM saya 1921-22033. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar medan kognitif dari Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan teori belajar medan kognitif atau cognitive field, menitik beratkan perhatian dan kepribadian dan psikologi sosial. Karena pada hakikatnya masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis, yang disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu beraksi. Misalnya, orang yang dijumpai, fungsi kejiwaan yang dimiliki, dan objek material yang dihadapi. Jadi, tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan, baik yang berasal dari dalam diri individu seperti tujuan, kebutuhan, dan tekanan kejiwaan, maupun yang berasal dari luar individu seperti tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam pencapaian tujuan, seorang individu selalu ada hambatan atau tantangan yang harus dihadapi, sehingga motivasi internal akan muncul untuk mencapai suatu tujuan yang dengan menghadapi hambatan yang diperlukan motivasi dalam diri. Dengan demikian, peran motivasi jauh lebih penting daripada hadiah atau tujuan yang akan dicapai tersebut. Nah, sekian materi dari saya mengenai cognitive field dari Kurt Lewin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif. Nah,
Teori perkembangan kognitif ini bisa juga diartikan sebagai teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental, di mana teori perkembangan kognitif ini didasari pada suatu proses genetik dari mekanisme biologis dalam perkembangan saraf atau sistem saraf seorang manusia. Nah, Jan Piaget sendiri cenderung menganut teori psikogenesis, artinya ilmu pengetahuan yang ada dalam diri manusia atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang manusia berasal dari dalam manusia itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sistem atau teori perkembangan ini bisa dimiliki oleh seorang individu atau setiap manusia? Teori perkembangan ini didasari pada 4 tahap yang bersifat gradual. Artinya, harus ada tahapan-tahapan atau setiap individu harus melalui tahapan-tahapan dari mulai sensori motorik sampai dengan tahap operasional formal, dari yang mulai yang konkret sampai dengan yang abstrak. Nah, menurut Jan Piaget sendiri, teori perkembangan kognitif ini dibagi menjadi 4 tahapan. Di antaranya yang pertama ada tahap sensori motor. Tahap sensori motor ini yaitu tahap yang dilalui oleh seorang manusia dari mulai dia lahir sampai dia berusia 2 tahun. Kemudian, tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini dilalui manusia pada saat dia berusia 2 tahun sampai dengan dia berusia 7 tahun. Yang ketiga, teori perkembangan atau teori operasional konkret, di mana manusia melalui tahap ini pada saat dia berusia 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah teori perkembangan atau operasional formal, di mana manusia melewati tahap ini pada saat dia berusia 11 tahun sampai dengan seterusnya. Nah, perkembangan skema ini sifatnya universal, artinya setiap manusia atau seluruh pembelajar atau setiap pembelajar yang ada di dunia ini melalui tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan, yang 4. Mulai dari tahapan sensori motor sampai dengan tahapan operasional formal. Nah, kemudian implikasinya bagi pendidikan bagaimana? Implikasinya bagi pendidikan dari teori perkembangan kognitif ini yaitu kita tidak dapat mengajarkan sesuatu hal kepada seseorang, kepada pembelajar, bila mana di dalam diri pembelajar itu belum ada kesiapan yang merujuk pada kematangan yang dimiliki oleh pembelajar itu sendiri. Maksudnya, kita tidak bisa mengajarkan sesuatu kepada seorang anak bila mana belum ada kesiapan dan kematangan dari anak tersebut. Sebagai contoh, kita yang berusia kurang lebih 19 atau 20 tahun mengajarkan beberapa teori kepada anak SD. Otomatis anak SD tidak akan mengerti apa yang akan kita jelaskan karena anak SD tersebut belum menerima atau belum mempunyai kesiapan dan kematangan dalam penerimaan materi atau teori-teori yang kita sampaikan kepadanya. Karena tahapannya pun berbeda. Kita sudah tak berada pada tahap operasional formal, sedangkan anak SD yang sebut saja yang masih berusia 7 tahun atau 10 tahun, mereka berada pada tahap kedua atau tahap praoperasional, artinya belum ada kematangan pada diri mereka sendiri. Nah, kemudian bagaimana implikasi dari teori perkembangan kognitif ini terhadap pendidikan yang lainnya? Ada juga teori perkembangan ini implikasinya bagi pendidikan, diantaranya yang pertama, bahasa dan cara berpikir antara orang dewasa dan juga anak-anak tentu berbeda. Kita bisa membedakan bagaimana anak-anak bahasanya, cara berpikirnya, dan bagaimana seorang dewasa cara berpikir dan juga berperilakunya atau bahasa yang digunakan dalam kesehariannya. Kemudian yang kedua, anak-anak akan merasa dirinya lebih baik atau bisa belajar lebih baik apabila mereka mendapatkan environment atau cycle lingkungan yang lebih baik juga untuk mereka sendiri.
Maksudnya, mereka akan lebih mengimprove diri menjadi lebih baik apabila mendapatkan lingkungan yang baik. Itu tergantung pada lingkungan luar yang ada di dalam atau yang berada di sekitar si anak itu tinggal. Kemudian yang ketiga, bahan yang dipelajari oleh seorang anak di sekolah tentunya harus selalu di-upgrade atau diperbarui. Kita harus memberikan anak bahan ajaran yang baru, akan tetapi tidak asing bagi mereka. Contohnya, kita memberikan anak kosakata baru dalam bahasa Inggris mengenai ciri-ciri fisik manusia. Nah, kita harus bisa mendesain bagaimana proses pembelajarannya agar bisa diterima dengan anak sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh anak sebagai sesuatu yang baru, akan tetapi mereka tidak merasa asing dengan cara belajar yang kita perbarui tersebut. Nah, kemudian yang keempat, peluang anak atau berikan peluang kepada anak untuk belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Artinya tetap harus memperhatikan tahapan-tahapan yang 4 tadi yang tadi saya sebutkan, ada tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Itu harus kita perhatikan dalam proses pembelajaran anak. Nah, kemudian yang kelima ada, jika kita di dalam kelas, jika anak itu berada di dalam kelas dan kita sebagai pengajar harus bisa memberikan peluang atau kesempatan kepada si anak untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman sebayanya atau dengan teman sebangkunya atau teman-teman sekelasnya, karena itu akan merangsang stimulus atau merangsang cara berpikir dan juga kemampuan mensosialisasi yang ada pada anak tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah seperti apa yang bisa kita terapkan dalam teori perkembangan kognitif ini yang juga bisa diaplikasikan di dalam atau ke dalam pembelajaran seorang anak. Tentunya yang pertama, kita harus bisa menentukan tujuan dari pembelajaran yang kita pakai. Kemudian yang kedua, memilih materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak. Kemudian yang ketiga, menentukan topik-topik yang akan kita pelajari atau yang akan kita berikan kepada anak untuk anak bisa belajar secara aktif. Yang keempat, menentukan kegiatan belajar yang sesuai dengan topik-topik yang sebelumnya kita pilih. Dan yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran kita agar bisa diterima oleh anak serta bisa merangsang kreativitas dan cara berpikir anak. Serta yang terakhir yaitu melakukan penilaian proses dan hasil dari proses pembelajaran yang sudah kita berikan kepada pembelajar atau kepada siswa atau juga disebut sebagai peserta didik yang ada di dalam kelas yang kita ajar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari teori perkembangan kognitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Muhammad Wilendriadi dan NPM saya 1921-22045. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori discovery learning dari Jerome S. Bruner. Dasar teori Bruner adalah ungkapan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif saat belajar di kelas. Konsepnya adalah belajar dengan menemukan, siswa mengorganisasikan bahan pelajaran yang dipelajarinya dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir anak. Menurut Bruner, seiring dengan terjadinya pertumbuhan kognitif para pelajar, itu harus melalui 3 tahapan perkembangan intelektual. Sebagaimana menurut Bruner, yang pertama, unactive. Seseorang belajar tentang dunia melalui respon atau aksi terhadap suatu objek. Yang kedua, iconic. Pembelajaran terjadi melalui penggunaan model dan gambar-gambar atau visualisasi verbal. Yang ketiga, simbolik. Siswa mampu menggambarkan kapasitas
pikir dalam istilah yang abstrak. Yang selanjutnya, tujuan pokok pendidikan menurut Brunner adalah guru harus memandu para siswa sehingga mereka dapat membangun basis pengetahuannya sendiri dan bukan karena diajari oleh memorisasi hafalan. Yang selanjutnya, teori pembelajaran dari Jerome Brunner adalah teori pembelajaran konsep atau pembelajaran kategori atau dikenal sebagai pemerolehan konsep. Jadi, pembelajaran konsep adalah strategi yang mempersyaratkan seseorang Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NPM 192122084. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai pengaplikasian atau aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran menurut teori kognitif adalah sebuah atau suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan juga proses internal pastinya. Nah, teori kognitif sudah banyak digunakan dan di dalam teori kognitif lebih menekankan kepada siswanya untuk terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran. Beda kaitannya dengan pendekatan behavioristik yang mana lebih berbicara atau membahas tentang mekanistik. Ada beberapa prinsip ya teman-teman, ada beberapa prinsip dalam pengaplikasian teori kognitif ini. Di antaranya yang pertama, siswa di sini bukan orang dewasa yang mana sudah memiliki kematangan dalam berpikir, proses berpikir ya. Jadi di sini siswa akan mengalami beberapa tahap perkembangan kognitif. Nanti dijelaskan sama teman kita ya nanti di belakang. Nah, yang kedua, di sini untuk usia siswa atau murid usia prasekolah ataupun sekolah dasar pada awal kelas 1, mungkin kelas 1, kelas 2, di sini siswa cenderung lebih mudah memahami dan juga mendengarkan benda-benda yang konkret. Benda-benda konkret itu seperti apa? Ya, benda-benda yang berwujud, tadi belum melangkah ke sebuah yang abstrak, imajinasi. Terus yang ketiga, di sini keterlibatan dan keaktifan siswa lebih ditekankan karena dengan keaktifan dan keterlibatan mahasiswa akan terjalin sebuah akomodasi, asimilasi yang mana nantinya akan menentukan hasil pembelajaran. Nah, yang keempat, untuk menciptakan sebuah retensi. Di sini guru atau pembelajar harus bisa mengkaitkan informasi dan pengalaman yang baru pastinya dengan struktur kognitif tersebut. Nah, yang kelima di sini materi pembelajaran sebisa mungkin disusun dari yang sederhana menuju ke kompleks dengan tujuan agar siswa bisa memahami dengan mudah materi pembelajarannya. Terus yang keenam,
Siswa di sini cenderung lebih mudah memahami daripada menghafal. Jadi usahakan dalam memberikan sebuah materi, berikan sebuah materi yang mudah dipahami dan tidak dihafal, begitu teman-teman. Dan yang terakhir, yang paling penting di sini pembelajar atau guru harus mengetahui karakteristik atau pribadi dari setiap individu siswanya. Begitu teman-teman. Ya, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Dalam membahas teori kognitif dalam pembelajaran, maka akan berkaitan dengan salah satu teori. Teori tersebut yaitu teori Piaget. Teori Piaget memiliki beberapa strategi. Yang pertama, strategi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan konstruktivisme yang akan dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam mencari solusi mereka. Contohnya, ketika kita memberikan sebuah tugas, maka kita memberikan sebuah fasilitas yang mana akan menunjang siswa untuk mendapatkan jawaban dari tugas tersebut. Yang kedua, memfasilitasi mereka, memfasilitasi siswa, yang mana fasilitas itu sangat berkaitan dengan tugas yang akan diberikan. Semisal kita memberikan tugas yang mana harus membuat akun. Contohnya ketika kita memberikan tugas yang membuat siswa itu bingung untuk mencari jawabannya, kita memberikan sebuah website yang mana itu bisa mempermudah agar siswa tidak kebingungan untuk mencari jawaban yang diperlukan. Berdasarkan penjelasan dari implikasi teori Piaget, di dalam pembelajaran, seorang guru harus memakai teori untuk dilakukan atau dilaksanakan dalam proses pembelajaran peserta didik. Misalnya, ada pendekatan konstruktivis, maka guru dapat memberikan tugas kepada murid untuk mempelajari dan membuat ringkasan pelajaran yang diberikan. Dan si siswa tersebut bisa mencari teori-teori untuk belajar yang akan mereka gunakan untuk menjawab tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Teori-teori yang dijelaskan yang sudah saya jelaskan memiliki implikasi bahwa dalam pembelajaran akan membuat siswa banyak berperan. Contohnya, ketika memberikan sebuah tugas, maka si siswa yang akan menjadi lebih aktif, maka pembelajaran tidak akan membosankan. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, maka masing-masing implikasi yang berbeda namun secara kognitivis lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa, dan tidaklah mudah dengan memahami struktur kognitif siswa. Maka dengan tepat pembelajaran dapat memahami struktur kognitif siswa. Selain itu, model penyusunan materi pembelajaran hendaknya disusun berdasarkan pola dan logika tertentu agar lebih mudah dipahami. Penyusunan materi
dibuat dalam beberapa tahap, dari yang paling sederhana ke paling kompleks, yang hendaknya dalam proses pembelajaran sebisa mungkin tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga memahami apa yang sedang dipelajari. Dengan demikian, itu akan membuat lebih baik dari sekedar menghafal sebuah kosakata. Oke, terima Di kasih. sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Tokoh dalam teori belajar kognitivisme dari Gestalt yang memandang bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Sedangkan teori belajar medan kognitif dari Kurt Lewin yang memandang bahwa setiap individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis. Lalu teori belajar perkembangan dari Jean Piaget yang memandang bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dan perkembangan sistem saraf. Kemudian terakhir, teori belajar discovery learning dari Jerome S. Brenner yang memandang bahwa anak harus berperan secara aktif saat belajar di kelas. Hakikat belajar menurut teori kognitif ini dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpihak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan. Dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan suatu siswa secara aktif dalam proses pembelajaran amat sangat diperlukan dan diperhitungkan agar belajar lebih bermakna lagi bagi para siswa. Proses belajar ini terjadi melalui tahap-tahap asimilasi atau penyesuaian atau juga peleburan dan juga tahap ekuilibrasi atau proses belajar yang terjadi melalui tahap-tahap aktivitas visual, verbal, dan simbol.